Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang syarat mengikuti Yesus. Barangkali bagi beberapa daripada Anda yang mendengarkan video ini sudah tidak asing lagi untuk mendengarkan tentang syarat mengikuti Yesus. Tetapi pada video ini saya akan membahas untuk Anda dan kiranya menambah pemahaman Anda tentang makna daripada syarat mengikuti Yesus. Saya akan bacakan di Lukas 9 ayat 23. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, katanya Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, saya akan jelaskan makna satu persatu daripada syarat mengikut Yesus. Dulu saya berpikir bahwa syarat ini lebih diperuntukkan kepada mereka yang kemudian percaya Yesus yang berasal daripada non-Kristen. Terlebih kata memikul salibnya. Karena kita semua tahu kejadian ketika seseorang kemudian memutuskan untuk mengikuti Yesus. Terlebih bagi mereka yang berasal dari latar belakang agama yang sangat fanatik begitu, maka akan mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Tak jarang kita dengarkan terjadi pengusiran, penolakan terhadap orang tersebut karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ada benarnya bahwa pengalaman ini juga dialami oleh mereka yang dengan latar belakang seperti itu. Tetapi pemahaman yang saya akan berikan kepada saudara dalam video ini adalah bahwa syarat ini juga diperuntukkan untuk kita yang sudah ikut Tuhan dari kecil, sudah Kristen dari orok, begitu ya. Syarat ini juga diperuntukkan untuk kita. Syarat untuk mengikut Tuhan harus bisa menyangkal diri. Tidak mudah untuk menjadi pelaku firman. Saya pernah katakan kepada para sahabat saya, yang paling susah dalam hal mengikut Tuhan adalah menjaga hati. Itulah kenapa di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berkata kepada mereka, kalau soal taat, menjaga perkataan, bahkan ketaatan keuangan, memberikan persembahan persepuluhan, bahkan buah sulung, itu mudah dibanding daripada menjaga hati. Walaupun saya tahu ada banyak orang yang kemudian tertarik pada dua Tuhan. Cinta pada mamon, tapi cinta pada Tuhan juga. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah tentang penyangkalan diri. Menyangkal our ego. Menyangkal ego kita. Saya tidak bermaksud ingin mengulang-ulang hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada diri saya di waktu-waktu yang lalu. Tetapi saya hanya ingin memberikan contoh real kepada Anda bagaimana kita harus menyangkali diri. Ketika orang-orang menyerang diri saya, mencaci maki, memfitnah saya,
yang konon adalah orang-orang yang justru pernah menikmati makanan rohani dari tangan saya, dari mulut saya gitu ya. Bahkan bukan cuma makanan rohani, tapi berkat materi dari pelayanan Tuhan di TRC ini mereka nikmatin. Tapi mereka bisa berbuat jahat kepada diri saya. Tetapi kata Yesus, kalau mau mengikut Tuhan dengan benar, kita harus menyangkal diri. Ketika orang memperlakukan kita jahat, naluri manusia kita berkata, aku akan balas dengan kejahatan. Kalau orang memancing kita marah, kita akan membalas dengan kemarahan. Kalau orang berbuat tidak adil kepada kita, mungkin kebencian yang timbul, amarah yang timbul. Tetapi kata Tuhan, kalau nggak bisa menyangkali diri, nggak pantas jadi murid Tuhan. Dalam prakteknya, kita tidak jarang dibuat marah sama orang, dibuat kecewa oleh orang, disakiti oleh orang, difitnah oleh orang, dicaci maki oleh orang, digosipin sama orang. Tetapi sekarang respons kita mau seperti apa? Apakah kita mau balas kejahatan dengan kejahatan, atau menyangkali diri kita, menyangkali kedagingan kita, menyangkali our ego untuk katakan saya mengampuni, bahkan mendoakan. Itu yang saya katakan, bahwa kalau persoalan ketaatan yang lain, bahkan keuangan, itu tidak sesusah menjaga hati. Hati ini sangat rentan terhadap sakit hati, kekecewaan. Tetapi kata Tuhan, kalau mau mengikut Tuhan, harus bisa menyangkali diri, menyangkal kedagingan, kemarahan, ingin membalas kejahatan, melampiaskan amarah, memuaskan hawa nafsu. Itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua adalah memikul salibnya every day. Memikul salibnya setiap hari. Ketika kita mengikut Tuhan, ada penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Penderitaan fisik dan batin itu kami bisa rasakan, kami yang menjalankan kekristenan yang setiap hari harus membaca firman Tuhan, kemudian menjadi pelaku atasnya, bertekun dalam doa, mendoakan orang lain, berpuasa. Memikul salib setiap hari. Dari dibandingkan dengan kitab Injil yang lain, kitab Lukas ini yang saya suka tentang harga mengikut Yesus. Karena di sini dikatakan memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya setiap hari. Saya katakan bahwa tidak mudah untuk, di sini salib juga menyangkut ketaatan ya, harga ketaatan. Tetapi juga dalam menjalankan praktek kekristenan yang sejati. Dalam benak saya sekarang, namanya orang Kristen harus hidup dalam pergaulan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Harus bertekun berdoa. Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja. Itu berarti dalam praktek hidup saya harus setiap kali berdoa. Baik doa pagi, doa tengah hari, doa malam. Itu minimal 1 jam. Tidak mudah menjalankan, memikul salib, memikul beban dalam hubungannya dengan ketaatan tadi, dalam pelayanan, dan juga menjalankan ibadah kepada Tuhan. Ibadah kalau sekali seminggu sih gampang. Tapi bagaimana kita berdoa setiap hari? Memikul salib terhadap kemalasan, terhadap kelemahan tubuh, terhadap pergumulan hidup, terhadap tantangan hidup, persoalan hidup,
Bahkan kalau mungkin ada orang-orang yang seperti saya katakan tadi dengan latar belakang yang non-Kristen harus mengalami penganiayaan, harus tetap memikulnya dan memandang kepada Kristus. Tidak boleh melihat menoleh ke belakang. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Lalu kemudian mengikut aku. Kalau mengikut aku di sini itu bukan bermakna mengikut Tuhan secara fisik. Karena sesungguhnya Tuhan sudah tidak lagi berada di bumi. Dia sudah terangkat ke surga. Mengikut aku di sini berarti mengikut pengajarannya. Jadi kalau kita dengarkan, oh si A misalnya ini pengikut tokoh ini misalnya. Berarti menjadi pengikut bukan hanya bermakna pengikut secara fisik. Ya mungkin barangkali ketika tokoh itu masih ada, masih hidup, juga bermaksud mengikuti seperti itu. Tetapi mengikut di sini juga bermakna mengikuti pengajarannya. Berarti menjadi penurut daripada pengajaran firman Tuhan. Tuhan jelas berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau orang tidak bisa menyangkal dirinya, menyangkal egonya, menyangkal kedagingannya, kata Tuhan, gak pantas jadi murid Tuhan. Jadi orang Kristen belum tentu jadi murid. Supaya jadi murid, ia harus mampu menyangkal dirinya, menyalipkan kedagingannya, menyalipkan keangkuhannya, kedagingannya, keegoisannya, hawa nafsunya, kedagingannya semuanya. Baik terhadap ketaatan, juga dalam praktek hidupnya untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Memikul salib kemalasan, kelemahan tubuh, mungkin kejenuhan juga. Lalu kemudian setia mengikut Tuhan, setia mengikuti pengajaran Tuhan. Semuanya pengajaran Tuhan yang ada dalam firman Tuhan harus diikuti. Inilah murid. Maka benar apa yang dikatakan Tuhan. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena untuk hidup dengan syarat ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan, itu tidak mudah dan tidak banyak yang bersedia. Makanya Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini pintu yang sesak itu. Sebab lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini pintu kan menunjukkan jalan, cara hidup. Kalau orang terima kejahatan, balas kejahatan, itu gampang. Semua orang kalau marah pengen membalas, menjelekkan orang gitu ya. Tetapi praktek hidup seperti ini menuju kepada kebinasaan. Ayat 14 berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Ini pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Bagaimana kita menyangkali diri, memikul salib, menurut firman Tuhan. Tidak enak bagi daging, tetapi endingnya menuju kepada kehidupan. Nah sekarang pertanyaan saya, sudahkah saudara memahami makna daripada syarat mengikut Yesus ini? Orang bisa Kristen sejak kecil, orang bisa berKTP Kristen, beragama Kristen, ke gereja, bahkan pelayanan, tapi tidak hidup dalam 3 syarat ini. Tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya setiap hari, dan tidak mengikut Tuhan. Orang bahkan melayani, berbagi posting rohani, berkhotbah di mana-mana, melayani saban hari mungkin, tetapi hidup dalam kedagingan. Tidak bisa menyangkal egonya,
tidak bisa menyangkal ketidakdisiplinannya, inkonsistensinya untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa menyangkali dirinya ketika dia tersinggung, gak bisa sangkalin ego itu, kedagingan itu, dan berkata, saya harus mengampuni dan berdoa. Yang ada kan balas membalas kejahatan, bahkan menyerang, ingin menghancurkan orang lain. Sekarang kita cek kehidupan kita, kekristenan kita sudah dengan syarat ini apa belum? Kata Tuhan, kalau tidak bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan, tidak pantas jadi murid. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, bahwa kalau Tuhan terangkat di depan para murid, bukan di depan banyak orang, bukan di depan sembarangan orang, maka saya percaya nanti ketika Tuhan Yesus datang, entah bagi mereka yang percaya rapture atau the second coming, mereka hanya melihat Tuhan hanya bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai murid. Dalam praktek hidupnya, yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video ini menjadi pencerahan bagi kita. Kemudian kita bisa menilai siapa diri kita sesungguhnya. Apakah kita hanya Kristen KTP, Kristen formalitas, atau Kristen sejati yang sudah mempraktikkan ini, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan. Kekristenan yang seperti ini yang saya percaya akan membawa orang ke surga. Dan praktek kekristenan seperti ini yang saya berusaha, berjuang untuk lakukan. Tidak enak orang berbuat jahat, tetapi kita balas dengan diam, mengampuni, bahkan mendoakan. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Saya berharap video ini kemudian bisa menjadi cerminan kepada setiap kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang layak disebut murid, karena hanya muridlah yang akan melihat Tuhan datang kembali. Tadi saya katakan bahwa praktek hidup saya memanglah belum sempurna, tetapi saya berusaha untuk menjalankan, menjadi mengikut Tuhan. Itu juga yang saya praktekkan dalam pelayanan saya. Karena itu, bagi para saudara yang mendengarkan video ini dan mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan yang singkat ini, dan menyadari bahwa praktek hidup Anda belum sesungguhnya hidup dalam penyangkalan diri. Orang kalau dibuat sakit hati masih balas, orang kalau sakit hati masih menggosip, menyerang, mencaci maki, bahkan memfitnah, mempermalukan. Lalu kemudian belum bisa memikul salib, kedisiplinan dalam membaca firman, berdoa, bahkan berpuasa. Saya undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Karena di dalam pelayanan ini selama 5 tahun, sungguh ajaib karya Tuhan bagi mereka yang menjadi pelaku firman, dengan memiliki kerendahan hati, menerima didikan saya. Mereka diubahkan kekristenannya. Mereka bisa mempraktekkan kekristenan yang menyangkal diri, memikul salib setiap hari, yang termasuk juga salib kemalasan, kelemahan tubuh, kejenuhan untuk tetap membaca Alkitab setiap hari dan menjadi pelaku atasnya, berdoa, bahkan berpuasa. Kami sudah berubah. Walaupun belum sempurna, kami belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan mendoakannya. Kami belajar untuk menjadi saksi Tuhan, melayani dengan cara kami di sosial media. Orang-orang yang bersama dengan saya tidak lagi menulis hal-hal yang tidak pantas di sosial media, mengatakan hal yang jelek kepada orang, mencaci maki, memfitnah, enggak lagi. Demikian juga dalam hal berdoa, kami menjadi pendoa dan menjadi pelaku firman. Dengan cara seperti ini, yang saya tahu kami sudah melakukan yang terbaik sebagai syarat untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyempurnakan praktek kekristenan kami.
saya mau beritahu kepada saudara bahwa tujuan kekristenan adalah mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga, mengerjakan keselamatan jiwa terutama. Kekristenan bukan soal agama atau kepercayaan. Dan syarat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal harus menjadi murid Tuhan yang sejati. Bergabung bersama dengan kami, saya akan memberikan sharing kepada Anda selain di TRC, selain di TRC Group di Facebook, selain di TRC Channel di YouTube, tetapi juga di grup WA. Saya akan menuntun Anda untuk menjadi pelaku firman, membaca firman dan menjadi pelaku atasnya. Bergabung bersama dengan kami. Filipi 2:12 berkata, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan seperti orang yang liar, tidak menjaga kehidupannya seluruhnya, tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perilakunya. Hidup ini singkat, kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Karena itu baiklah kita berada dalam posisi sebagai murid, supaya sebagaimana Tuhan Yesus terangkat di hadapan para murid, Tuhan juga akan datang menemui para murid. Dan kalau kita dipanggil duluan, kita mau pastikan diri kita adalah seorang murid yang menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut pengajaran Tuhan. Nah, kiranya video saya ini memberkati kita semuanya, dan nantikan saya kembali pada video selanjutnya. Kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung di TRC Group di WA. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.